Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Lita Deviana dari Universitas Bahaudin Mutahari Madura Sumeneb. Prodi saya yaitu Prodi Akuntansi 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis DuPont dari PT Bank Jago atau Argo Tbk. Pertama-tama kita cari dulu nih laporan keuangannya, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, di sini kan laporan laba ruginya kita cari total pendapatan. Total pendapatan didapatkan dari pendapatan bunga ini pada tahun 2022 yaitu sebesar 1.565.000 rupiah, dan tahun 2021 yaitu 652.419 juta rupiah. Setelah itu kita cari laporan setelah pajak. Laporan setelah pajaknya nih, laporan setelah pajak laporan setelah pajak didapatkan dari jumlah laba rugi komprehensif pada tahun 2022 sebesar 14.302.000.000 rupiah. Lalu pada tahun 2021 sebesar 83.761 miliar. Dan kita cari total aset. Total aset berada di laporan posisi keuangan. Kita cari dulu laporan posisi keuangannya. Ya, laporan aset. Total aset. Nih, ini laporan keuangannya kan. Totalnya nih, jumlah asetnya pada tahun 2022 sebesar 16.965.295 miliar. Dan pada tahun 2021 sebesar 12.312.422 miliar. Lalu kita ke Excel. Di sini seperti apa yang saya bilang tadi, keterangan yaitu di sini kita yang pertama dicari yaitu net profit margin, di mana rumusnya yaitu laba setelah pajak dibagi dengan total pendapatan. Di sini sama dengan laba setelah pajak pada tahun 2021 sebesar 83 sekian M dibagi dengan total pendapatan di tahun yang sama, yaitu sebesar 652.419 juta rupiah. Langsung kita enter. Nah, hasilnya sebesar 12,8%. Dan yang di tahun 2022 juga sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total pendapatan. Lalu kita enter, di mana hasilnya yaitu 9,53%. Lalu selanjutnya yaitu total aset turnover, di mana rumusnya total pendapatan dibagi dengan total aset. Kita cari yang tahun 2021, total pendapatan dibagi dengan total aset. Total pendapatan dibagi dengan total aset.
Lalu kita enter, hasilnya sebesar 5%, dan yang di tahun 2022 kita cari lagi. Total pendapatannya dibagi dengan total asetnya. Kita enter. Hasilnya yaitu 9%. Lalu kita cari return on investment atau ROI. Sama dengan laba setelah pajak pada tahun 2021 dibagi dengan total aset. Kita enter, hasilnya yaitu 6,80%, dan yang tahun 2022 laba setelah pajaknya dibagi dengan total asetnya. Kita enter, hasilnya yaitu 8,4%. Nah, di sini net profit margin yang baik itu mencapai 10%. Dan di analisis, mohon maaf, ini Bank Jago atau PT Argo Tbk. Jadi hasil DuPont dari Bank Jago itu pada tahun 2021 net profit marginnya mencapai lebih dari 10%. Itu dapat dikatakan bagus. Sedangkan yang di tahun 2022 ternyata tidak mencapai 10%. Itu dikatakan kurang baik, seperti itu. Lalu total aset turnover yang baiknya itu mencapai 20%, sedangkan di sini di 2 tahun terakhir 2021 dan 2022 tidak mencapai target tersebut, karena di sini pada tahun 2021 sebesar 5%, sedangkan pada tahun 2022 itu 9%. Dan return on investment atau ROI-nya ini baiknya yaitu mencapai 5%. Di sini dua-duanya pada tahun 2021 dan 2022 lebih dari 5%. Dapat dikatakan pada tahun keduanya sangat baik gitu. Yang tidak karena di sini total aset turnover-nya itu masih kurang dari 20%, dikatakan tidak baik. Di mana jika begitu para investment yang menaruh investasi pada Bank Jago tidak mendapatkan balik modal seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.